Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'du. Hadis yang terakhir 281. Iya kan? Begitu Abu Ahmad? 286. Sampai 285? Ya Allah ya. 282 sampai 285. Tapi yang dibaca baru 281, begitu ya pembahasannya tentang hadis-hadis dengan nomor 282 sampai 285, tapi belum dibaca nggih? Belum dibaca. Catatan terakhir sampai Pak Ali. Catatan terakhir dibantu Pak Sarjio. Memerlukan panjang pendeknya setelah ketika sebaiknya dilakukan kondisi makmum. Ya, panjang pendeknya surat yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Ya, yang terbaik adalah dengan memperhatikan kondisi makmum. Diberi referensinya nggak? Abu Ahmad begitu, catatan terakhir itu. Lanjutannya? Sampai poin kelima. Bacaan Al-Quran pada rakaat kedua durasinya lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Iya. Masih fatwa Syekh bin Baz, bagus. Pertambahan dan pertanyaan sama berbeda antara jeda dalam sholat. Iya, baik. Oh, halaman selanjutnya ternyata Pak Sarjio. Oke, kita baca sekarang itu insya Allah sudah cukup poin-poin tersebut. Sekarang kita baca. Qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi ar-rak'atayn al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab muttafaqun alaihi. Begitu Mbahmu? Betul? Betul ya? Belum ketemu? 282. Oh, itu 286. Biasa Bapak kampung. 282. Kita terjemahkan wa an Abi Qatadah, dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata kana dulu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulu isim kana marfu, yusalli salat bina dengan kami, maksudnya apa? Memimpin salat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat kami. Fa yaqra'u, apa artinya fa? Maka kemudian yaqra'u, membaca. Siapa yang membaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca fil dhuhri wal asri, dalam salat zuhur dan dalam salat asar. Fi, pada ar-rak'ataini, 2 rakaat. Karena ar-rak'ataini mufrad mutsanna jamak. Mufrad mutsanna jamak, Mas Susanto? Mutsanna, menunjukkan 2. Fir rak'ataini, pada 2 rakaat al-ulayaini, pertama. 2 rakaat pertama. Berarti rakaat keberapa? Pertama dan kedua. Salat apa ini? Zuhur dan asar. Bi Fatihatil Kitab was surataini, dengan membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Jadi kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah itu memimpin salat berjamaah pada waktu zuhur dan asar
rakaat pertama dan kedua membaca Al-Fatihah dan surat. Berarti ketiga dan keempat membaca nama mboten? Tidak. Al-Fatihah dibaca? Baca. Al-Fatihah dibaca pertama, dua, tiga, empat dibaca. Tapi kalau surat hanya pertama dan kedua. Sholat zuhur boleh nggak kadang-kadang kita membaca? Boleh. Kalau untuk sholat asar tidak ada. Hanya Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan yusmi'una memperdengarkan untuk kami. Kalau sami'a mendengar, kalau asma'a yusmi'u memperdengarkan. Wa yusmi'unal ayata, dan beliau memperdengarkan untuk kami al ayat, ayat yang dibaca. Ahyanan, kadang-kadang. Prakteknya bagaimana? Misalkan kita sholat zuhur berjamaah atau sholat asar berjamaah. Kadang-kadang, ini bukan tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Kadang-kadang saya menjadi imam zuhur atau imam asar. Yang kita ketahui selama ini, sholat zuhur dan sholat asar itu sifatnya sirriyah atau jahriyah? Sirriyah. Apa arti sirriyah? Disembunyikan, dilirihkan. Yang mendengar cuma kita, orang lain tidak mendengar. Tapi kadang-kadang diperdengarkan boleh. Itu pun yang diperdengarkan hanya beberapa ayat saja. Misalkan kita sholat zuhur sekarang, pada rakaat kedua saya membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau hal ataka hadithul ghasyiyah misalkan. Saya membaca, posisi sekarang sholat apa ini? Zuhur berjamaah. Saya jadi imam. Rakaat kedua yang saya baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Di tengah-tengah sholat sirriyah, sholat zuhur seperti ini, saya jaharkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Cuma 3 ayat, 4 ayat, 2 ayat, 5 ayat. Setelah itu kembali saya lanjutkan dengan apa? Membaca sirriyah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sudah, terus baca lagi wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Kadang-kadang boleh. Begitu. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Bukhari, Muslim. Tapi kapan prakteknya, di mana prakteknya? Tentu memperhatikan kondisi. Kenapa? Ini sifatnya sunnah. Tidak harus dilakukan, tidak wajib dikerjakan. Ketika mafsadahnya lebih besar, misalkan kita sholat di masjid masyarakat, di masjid umum, mereka belum mendapatkan pengertian tentang hal ini, tidak perlu dipaksakan. Bahkan tidak boleh dilakukan seandainya memungkinkan munculnya salah paham. Iki aliran opo meneh, kan gitu ya. Ini aliran apa lagi? Nah, terkecuali kita sebelumnya sudah menyampaikan. Kalau sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan, monggo. Jangan kita beralasan ini sunnah Nabi, ajaran Nabi. Benar sunnah Nabi. Nah, tetapi sunnah Nabi yang lain jangan dilanggar, jangan ditinggalkan. Sunnah Nabi yang lain itu apa? Memberitahukan terlebih dahulu, mengajarkan terlebih dahulu kepada mereka yang belum tahu. Begitu nje. Kalau prakteknya di pondok pesantren, silahkan. Dan alhamdulillah kalau di pondok-pondok kita juga sudah dipraktekkan yang demikian, kan? Atau mungkin kita di satu masjid yang sholat zuhur sama asar ya kita aja. Karena yang lain misalkan masih di sawah, masih di warung, masih di toko, ya monggo sesekali itu dikerjakan boleh. Bisa dipahami? Jadi memang harus ada sisi yang mengharuskan kita untuk bersikap bijak, hikmah, tidak hanya bermodalkan dan beralasan semangat saja, tetapi semangat untuk beragama pun harus sesuai dengan tuntunan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah wa yutawwilu rak'atal ula. Wa yutawwil artinya wa yutawwil, dan memanjangkan ar-rak'atal ula, rakaat yang pertama. Kemarin sudah disinggung
bahwa yang disunahkan dari Nabi SAW rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua, rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kadarnya, jumlah ayatnya, apakah harus hitung-hitungan atau hanya perkiraan saja? Perkiraan saja, tidak kemudian memberatkan. Rakaat pertama yang dibaca 10, rakaat kedua harus 9, 8. Itu tidak demikian. Wa yaqra'u fil ukhrayaini. Wa yaqra'u artinya wa yaqra'u, dan beliau membaca fil ukhrayaini pada 2 rakaat terakhir. Berarti rakaat keberapa? Ketiga dan keempat, begitu Mas Gunawan? 2 rakaat terakhir salat zuhur asar, rakaat ketiga dan keempat bi Fatihatil Kitab. Dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah. Tambahan surat tidak ada. Tentunya sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu ketika memberikan keterangan ini dengan membedakan antara rakaat pertama dan kedua serta ketiga dan keempat. Rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah plus surat, rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah saja. Tentu keterangan dari beliau ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepada kita bahwa sholat zuhur dan asar rakaat pertama 2, 3, 4 membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah ada tambahan surat yang lain. Rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah saja. Wallahu alam. Jadi yang sudah kita catat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekarang ini baru kita baca dalil-dalilnya. Walhamdulillah. Qala rahimahullah, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'asri fahazarna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah wa fil ukhrayayn qadra nisfi min dhalik wa fil ulayayn min al-'asri ala qadri al-ukhrayayn min adh-dhuhri wal ukhrayayn min adh-dhuhri. Rawahu Muslim. Ada cetakan yang lain? Syahridwan? Cetakannya sama semua aja. Hah? Wal ukhrayaini min adh-dhuhri ada tambahannya? Coba lihat Mas Harif. Karena agak ada yang aneh gitu. Jazakallah khair. Baik. Iya, ini yang benar. Wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minal dhuhri wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Ada tambahannya. Wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dzalik wa fil ulayaini min al-'asri ala qadril ukhrayaini min adh-dhuriyat. Jazakallahu khairan Pak Ahmad. Baik, kita terjemahkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna, kami dulu, nahzuru, menghitung qiyama Rasulillah. Apa artinya qiyam? Berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asri, pada salat zuhur dan asar. Fahazarna, maka kami pun menghitung, kesimpulannya qiyamahu. Apa artinya qiyamahu? Berdirinya beliau fi rak'ataini al-ulayaini, tadi sudah
pada 2 rakaat pertama minadz zuhri, pada salat zuhur, qadra itu sudah bahasa Indonesia, kadarnya, ukurannya, alif lam mim tanzil as-sajdah, surat alif lam mim, surat as-sajdah. Surat as-sajdah itu berapa halaman? Surat as-sajdah berapa halaman? Pripun Mas Susanto, Bapak Kampung? Ada berapa halaman surat as-sajdah? Pak Harjo ini berapa halaman? Abu Ahmad? Wallahu alam. Pak Malidi? Ini ujung-ujungnya nanti Ustaz Abul Husain ini. Pak Udin biasanya tahu, biasanya loh. Nggak tahu. Mas Tris, Pak Imam. Ada berapa Ustaz Abul Husain? 3 halaman. 3 halaman. Kalau misalkan secara kasarnya kita bagi 2, berarti 1 rakaatnya berapa halaman kira-kira? 1,5 halaman. 1,5 halaman. Artinya sahabat pernah mencoba mengkira-kira, kan itu ya. Ini Rasulullah waktu sholat zuhur, rakaat pertama sama kedua itu yang berapa lama sih sholatnya? Kan itu. Ternyata hasil atau kesimpulannya setelah dicoba dihitung oleh sahabat Rasulullah SAW, ternyata kira-kiranya dalam 2 rakaat pertama itu seperti membaca surat as-sajdah. Tiap rakaatnya kira-kiranya 1,5 halaman. Baik. Wa fil ukhraya ini qadran nisfi min dzalik. Apa artinya wa fil ukhraya ini? Dan pada 2 rakaat terakhir, ketiga dan keempat, qadra, kadarnya, ukurannya, an nisfi min dzalik. Jazakallahu khairan. Separohnya dari itu. Kan separohnya dari itu. Berarti separohnya berapa? Separohnya berapa? Hah? Tadi 3 halaman dibagi 2, 1,5. Kemudian separohnya berapa? 3/4. 3/4. Yang dihitung ini, yang dihitung bacaannya atau lamanya berdiri? Lamanya berdiri. Nanti waduh, berarti sholat itu suwe yo. Enggak. Yang dihitung apa tadi? Wanah fahazarna qiyamahu. Kami menghitung berdirinya beliau, kan itu. Kalau sekarang dikonversikan jadi menit. Jadi menit sekarang kira-kira, kan itu. 1 halaman misalkan 2 menit. Misalkan, berarti kira-kira beliau sholat zuhur berapa menit? Hah? 6 menit. Berdirinya loh, ini belum rukuk sujudnya belum dihitung. Kan itu. Sekarang berdirinya, kan katakan 1,5 menit tadi ya, 1,5 halaman. Rakaat pertamanya. Berarti kalau 1 halaman 2 menit, hah? 3 menit. Ini rakaat pertama 3 menit. Tambah ruku, tambah sujudnya, ya katakan 2 menit jadi 5 menit kan itu. Berarti 5 menit kali 2 sudah 10 menit. 10 menit baru rakaat kedua itu. Rakaat ketiga dan keempat separuhnya 15 menit. Ya kira-kira 1/4 jam lah sholat zuhurnya Nabi SAW. Itu hanya perkiraan saja. Lebih cepat siapa? Kita atau Rasulullah? Oh kita. Dan ini pertanyaannya sama. Kalau Mas Susanto sama. Kadang-kadang kita sholatnya mungkin lebih lama dari sholatnya Rasulullah. Kadang-kadang begitu karena ngelamunnya lebih panjang. Bukan karena lebih khusyuk, lebih baik ngelamunnya dowo. Apalagi sholat sendirian ini. 20 menit ngantuk. Macam-macam. Melone piye itu udah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya perkiraan saja. Yang paling terpenting dari ini semua, yang paling terpenting dari ini semua adalah apa? Semangat sahabat, semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk apa? Meneliti ibadahnya Rasulullah SAW. Itu yang paling penting justru. Jadi apa satu hal yang sangat prinsip
dari hadis yang kita baca malam ini adalah kita harus mencontoh semangat para sahabat yang selalu ingin memperhatikan, meneliti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai durasi waktunya pun dihitung oleh sahabat biar persis mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau-beliau pun ingin mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah salat oleh kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau yang sedetail ini tidak lepas dan tidak luput dari pengawasan atau dari perhatian sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apakah mungkin dalam praktek sholat kita ada sesuatu yang kurang dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW? Mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Artinya apa? Tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah itu sudah baku, sudah standar, sudah pasti. Begitu Mas Gunawan, paham maksud saya? Kan gitu. Dalam praktek keduniaan saja, segala sesuatunya itu sudah ada aturannya kok. Ada aturan pakainya, ada aturan waktunya, ukurannya, kapannya, semua sudah diatur. Yang sudah diatur itu urusan dunia saja, kita boleh nggak melanggarnya? Untuk urusan dunia loh, boleh nggak kita melanggarnya? Nggak boleh. Kalau melanggar rugi, rusak. Begitu Pak Harjo. Nanam melon misalkan, contoh ini, nanam melon. Ada aturannya nggak? Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini. Ada. Pasang mulsa atau pulsa itu namanya? Mulsa atau pulsa? Pasang mulsa setelah melonnya muncul. Karot palgonnya dibilang orang apa kayak gini? Oh, yang jawab Pak Sarjio loh. Oh, orang turah duit. Yang namanya pasang mulsa kan ada waktunya begini, kapan umurnya, pupuknya juga. Apa asal dan sembarang pupuk yang diberikan untuk melon, Mas Susanto? Oke, sembarangan. Waduh. Tanyanya Mas Nur wae kalau kayak gini. Maksudnya Bapak kampung. Gimana Mas Nur? Tipe jenis pupuknya asal-asalan atau memang ada khusus tertentu? Khusus dan tertentu, ada aturannya. Itu urusan dunia loh. Apalagi ini urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata cara sholat itu mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya. Siapa yang mengatur, siapa yang menentukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturan dan ketentuan itu sudah diwariskan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari niat, apakah dijaharkan, apa ada nawaitu usollinya, sampai kemudian kita salam, ada yang takbir pas ngangkat gini puter-puter dulu baru set, kan itu. Ada yang salatnya seperti itu, ada yang set. Yang kemarin di Papua banyak orang sholat begini, ya. Banyak sholat begini, orang-orang muslimin secara umum sholatnya gini. Nah, itu semua sudah sebenarnya tata cara pelaksanaan sholat itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mempelajari, kita tinggal mendalami, dan semua itu ada yang disebut dengan pembuktian. Semua bisa dibuktikan apakah ini perbuatan ini, ucapan ini benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Maka cara yang paling baik dan sikap yang paling adil adalah kita sama-sama duduk, kan itu ya, kita sama-sama tunduk dengan aturan dan tuntunan Nabi SAW. Mari sama-sama kita baca apakah ini ada tuntunannya dari Nabi ataukah tidak, bagaimana Nabi mengajarkan, bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan, kemudian kita terima. Dan itu semua sudah ada aturan dan standarnya. Walhamdulillahirabbil alamin.
Tayyib, qala rahimahullah, qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minal dhuhri. Apa artinya wa fil ulayaini? Dan dalam atau pada 2 rakaat pertama minal asri pada salat asar, ala qadril ukhrayaini minal dhuhri. Ala qadri sesuai kadar, atas ukuran, ukhrayaini 2 rakaat terakhir minal dhuhri dari salat zuhur. Jadi kalau 2 rakaat terakhir salat zuhur tadi berapa menit kira-kira tadi? 5 menit. Berarti untuk salat asar rakaat pertama dan kedua kira-kira 5 menit. Kemudian qala radhiyallahu ta'ala anhu wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Itu dalam cetakan yang lain, dan ini insyaallah yang benar keterangannya. 2 rakaat terakhir salat zuhur itu separohnya, berarti 7,5 menit. Kesimpulannya, salat zuhur dan salat asar lebih panjang salat apa? Salat zuhur. Waktu dan durasinya wallahu alam bisawab. Adapun rincian dan detailnya walhamdulillah sudah kita catat pada pertemuan-pertemuan yang lalu walhamdulillah. Qala rahimahullah, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala kana fulanun yutilul ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal wa fil isya'i bi wasatihi wa fis subhi bi tuwalihi. Faqala Abu Hurairah ma shallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza, akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Wa an Sulaiman bin Yasar, dari siapa? Sulaiman bin Yasar. Qala, beliau berkata, kana dulu fulanun, ada orang si fulan, yutilu al-ulayaini minadh-dhuhri. Apa artinya yutilu? Memanjangkan. Al-ulayaini 2 rakaat pertama minadh-dhuhri dari salat zuhur. Rakaat pertama dan kedua bacaannya lebih panjang. Wa yukhaffifu al-asra, dan memendekkan bacaan pada waktu salat asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal, dan dia membaca fil maghrib pada salat maghrib bi qisaril mufassal, dengan apa? Qisaril mufassal yang sudah kita terangkan kemarin. Salat isya atau salat maghrib, kira-kira suratnya surat apa yang dibaca? Di surat pendek seperti surat apa? Coba dilihat catatannya. Sudah ditulis atau belum? Sudah, kira-kira sudah, kira-kira. Coba kira-kira dibaca lagi biar kita tahu kira-kira jawabannya apa. Al-Ghasyiyah, Al-Lail dan yang semisalnya. Wa fil isya'i biwasatihi, untuk salat isya biwasatihi. Salat isya catatannya apa kemarin? Seperti surat apa? Seperti salat zuhur dan asar. Perkiraan seperti itu. Wa fis subhi bituwalihi, pada waktu salat subuh bituwalihi, dengan bacaan yang panjang. Seperti apa kemarin salat subuh? Dibaca, ditulis gak kemarin? Hah? Bautan? Surat apa? Surat Qaf, surat Al-Qamar, surat Ar-Rahman, surat Adz-Dzariyat, surat At-Tur, surat apa namanya lagi, Al-Waqi'ah. Itu waktu salat subuh. Tayyib, faqala Abu Hurairah. Apa artinya faqala Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, ma shallaitu, saya tidak salat, saya tidak pernah salat, wara'a, di belakang, ahadin, seseorang, ashbaha, yang lebih mirip, ashbaha, yang lebih mirip, salatan, salatnya, bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadza, dari orang ini. Artinya Abu Hurairah membenarkan. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah salat menjadi makmum di belakang orang yang salatnya lebih mirip dibanding dengan salatnya Rasulullah dibandingkan orang ini.
Artinya sepanjang beliau menjadi makmum, yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah siapa? Fulan yang dimaksud dalam riwayat ini. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Walhamdulillah. Ini pun sudah kita bahas ya. Ini semua sudah dibahas poin-poinnya. Walhamdulillah sudah. Tinggal kita baca hadis-hadisnya saja. Jadi pada intinya untuk sholat 5 waktu, Al-Fatihah dibaca pada semua rakaat. Begitu ya? Semua rakaat Al-Fatihah dibaca, baik imam, makmum maupun munfarid sholat sendirian. Untuk surat setelah Al-Fatihah dibaca kapan? Rakaat pertama kedua sholat subuh, pertama kedua sholat zuhur, pertama kedua sholat asar, pertama kedua sholat maghrib, pertama kedua sholat isya. Untuk ketiga empat sholat zuhur kadang-kadang boleh. Begitu sih ya. Kemudian perkiraan durasi bacaan juga sudah kita catat. Begitu sudah pernah dicatat semua. Walhamdulillah. Kadang-kadang untuk sholat sirriyah bacaannya boleh dijaharkan, kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun pada prinsipnya panjang pendeknya bacaan setelah Al-Fatihah menyesuaikan kondisi makmum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Syarhil Muhadzab, beliau menjelaskan begini, qala ulama menerangkan wa ikhtilafu qadril qiraati fil ahadits kana bihasabil ahwal. Jadi ketika kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, lantas kita menemukan keterangan yang berbeda tentang kadar atau durasi waktu bacaan Nabi SAW, itu disebabkan bihasabil ahwal, perbedaan situasi dan kondisi. Fakana Nabi SAW ya'lamu min halil ma'mumin. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk memahami dan mengerti kondisi makmum. Fi waqtin annahum yu'thiruna tatwil fayutawil. Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW menilai bahwasanya makmum saat itu ingin bacaannya panjang, beliau pun membacanya panjang. Wa fi waqtin la yu'athirunahu li udhrin wa nahwihi fayukhaffif. Kalau Nabi SAW perhatikan kondisi makmum sedang tidak menginginkan bacaan yang panjang, maka beliau pun bacanya yang ringan, kan itu. Kalau kita sekarang kira-kira melihat makmum yang diinginkan panjang atau pendek? Pendek. Akhirnya pendek terus. Akhirnya pendek terus. Qala wa fi waqtin yuridu italataha fayasma'u buka as-sabiyyi kama thabata fi sahihain. Bahkan kadang-kadang beliau rencananya inginnya membaca dengan bacaan yang panjang. Di tengah-tengah salat beliau mendengar anak kecil menangis, kemudian beliau pun mempercepat bacaan sebagaimana disebutkan dalam as-sahihain riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, muttafaqun alaih. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu, apa artinya sami'tu? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fil maghrib, dalam salat maghrib, bit-tur, surat at-tur, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Artinya ternyata kadang-kadang Nabi Muhammad SAW pun membaca surat at-tur yang tentunya panjang. Surat at-tur itu berapa halaman? Surat at-tur ada berapa halaman? Lebih dari 3 kali gitu maksudnya. Lebih dari berapa? Surat at-tur 1 bait 12
2 halaman kan itu. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad pun sholat maghrib bacaannya seperti itu. Tadi sholat maghrib yang sudah kita tulis bacanya surah hal ataka hadil ghasyiyah wal laili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha. Tapi kadang-kadang Nabi pun membacanya panjang. Nah, keterangan dari Al-Imam An-Nawawi tadi sudah bisa kita pahami. Artinya saat kita membaca hadis dari Nabi, kok beda ya? Nabi Muhammad membacanya surat At-Tur, dalam riwayat yang lain bacanya surat hal ataka hadithul ghasyiyah misalkan. Kesimpulannya, Nabi Muhammad panjang pendeknya memperhatikan kondisi makmum. Itu yang paling terpenting. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad pernah sekali dulu membaca surat Al-A'raf dibagi 2 untuk salat maghrib. Kalau kita baca sekarang, pas selesai salat maghrib, pas adzan isya. Nah, itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memandang dan melihat sahabat-sahabat sedang semangat-semangatnya, kan gitu ya. Maka beliau panjangkan bacaannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang jadi imam, lihat makmumnya podo semangat, bacanya yang panjang aja nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya sekarang imamnya ya belum bisa baca yang panjang kan gitu. Nah, masalahnya di situ Mas Santo ya. Jadi imamnya lihat, oh niki sami semangat nggih. Nek kula waos ingkang panjang pripun niki? Oh, makmume sadurunge mundur lah jenengan apal pinten Mas ngono. Diulang-ulang gitu. Kalau diulang-ulang memaksakan diri Mas Santo. Isya jam berapa menit lagi? Pripun Mbak Momo? Berapa menit lagi ini? 10 menit. Lanjut berarti. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Ya, sebagai sebuah kehormatan silakan Mas Darsa dibaca hadis ini Arabnya. Monggo Mas Darsa. Ya, 286. 86 itu oke kalau bahasanya polisi. Siap, 86. Alif lamnya baca as-sajdah. As-sajdah. Ya. Wa hal ada alal. Ya. Lanjut. Mut. Alal insani. Ya, cukup. Selanjutnya paling enggak 10 ini yang baca ini. Dari Bantul 1, Kulon Progo. Pak Sarjio. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani al-insani muttafaqun alaihi. Ya, jazakallahu khairan. Baru 2. Yang ketiga, Bantul, Tamin. Fajri yaumal jum'ati aslami tanzilu as-sajdah wa hal ata 'alal insani al-insan muttafaqun alaihi. Iya, barakallahu fiik. Kemudian Pak D Kamiran, Kulon Progo lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan al-insan muttafaqun alaih. Ya, kembali ke Bantul. Mas belakang. Yang di belakang tiang siapa itu? Yang Bantul. Yang gak kelihatan dari sini. Ada enggak? Sudah, Mas Taufik kalau itu. Mas Taufik. Gantian baca maksudnya itu.
Ya, kembali Kulon Progo. Mas Taufik juga. Bantul punya Taufik, Kulon Progo juga punya Taufik. Taufikun Taufikoni. Kan 2 orang Taufik. Ada lagi yang punya Taufik, Bang? Biar jadi Taufikuna. Enggak Mas Taufik. Jangan mau kalah, Mas. Iya. Alif lam tanzilul as-sajdah. Wa hal ata 'alal insani al-insani tafakun alaihi. Ya, baru 6, kurang 4. Kembali ke apa? Bantul Abu Ahmad. Bantul Abu Ahmad. Abu Ahmad. Abu Ahmad. Ahmad M kok Ahmad Mujadi. Biar nanti pas ada Ahmad R, Ahmad Rujiman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzilu as-sajdah wa hal ata ala insani al-insan mutafaqun alaihi. Ya, ini 7, 8 Abu Ahmad. Pokoknya Bantul punya Abu Ahmad, Kulon Progo punya Abu Ahmad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzilu as-sajdah wa hal ataka 'ala insan. Ya. Mutafaqun alaihi. Ya, Abu Fauzan. Abu Fauzan Bantul. Sudah jelas ini Kulon Progo siapa ini? Ya, Abu Fauzan Galur ada? Hah? Mas? Oh, ganti Mas Susanto ya. Bapak kampung bilang ganti Mas Susanto. Ini Bapak kampung, Mbah Mo. Iya, jazakumullah khairan. Wa an Abi Hurairah. Apa artinya wa an Abi Hurairah? Dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaqra'u membaca fi salatil fajri pada salat fajar, salat subuh, yaumal jumu'ah hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah. Yang dibaca surat apa? As-sajdah. Rakaat pertama. Wa hal ata 'alal insan. Kemudian membaca surat hal ata 'alal insan. Rakaat yang kedua muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Walid Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud yudimu dzalika. Dan di dalam hadis At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud yudimu dzalika, itu selalu dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan ini. Ya? Selalu surat itu yang dibaca, As-Sajdah. Tetapi disebutkan di sini hadis ini dhaif. Tetapi keterangan dari para ulama menunjukkan bahwa yang sering dibaca, bahkan itu yang diketahui dari Nabi SAW untuk salat subuh, salat fajar, yang dibaca surat As-Sajdah dan hal ata 'alal insan. Tapi kalau misalkan kondisi sekarang kaum muslimin ketika mereka membaca surat selain 2 surat ini, ya tidak ada masalah, artinya kita tidak mempermasalahkan, kan begitu ya. Tapi yang afdal, yang terbaik, misalkan memungkinkan 2 surat inilah yang dibaca, karena kedua surat ini mengingatkan kita tentang asal penciptaan manusia. Kalau kita membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan, kita akan diingatkan tentang asal muasal penciptaan manusia dari sejak dia
masih dalam berbentuk air yang hina, air mani, sampai kemudian besar, hidup di dunia. Kemudian di sana juga disebutkan tentang surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah pertemuan kita malam hari ini. 1 2 3 4 5 6 hadis kita baca terkait dengan bacaan Al-Qur'an dan surat selain terkait dengan bacaan Al-Qur'an, terkhusus Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Pada pertemuan yang akan datang, pembahasan kita sudah mulai masuk tentang ruku'. Ya, tentang ruku', karena pembahasan kita bertahap. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.